Wij zijn met z'n allen. Misschien dat dit. Para personel diaspora Timnas Indonesia kompak tidak merasakan kemenangan bersama klub masing-masing pada Liga Belanda akhir pekan ini. Rangkaian pekan ke-24 Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda telah rampung pada Minggu 2 Maret 2025. Sebuah garis merah bisa ditarik dari kiprah keempat personel Timnas Indonesia yang menjalani pertandingan di divisi utama pekan ini. Mees Hilgers, Calvin Verdonk, Tom Hay, dan Eliano Reijnders sama-sama gagal memetik kemenangan. Di antara mereka, Mees Hilgers tampil paling awal bersama FC Twente, Sabtu 1 Maret waktu setempat. Bek kekar berdarah Manado tampil penuh mengawal jantung pertahanan The Talkers di markas Groningen Euroborg. Twente pulang dengan raihan hasil seri setelah gol penalti Sam Stegen membalas lesakan awal tuan rumah yang dibuat Tom van Bergen. Hasil akhir mengecewakan bagi Twente karena membuang peluang naik ke 3 besar klasemen. Akan tetapi, hal positif diperoleh Hilgers setelah tampil solid dan bebas dari gangguan fisik sehingga bisa kembali turun penuh dalam pertandingan. Skor imbang di Groningen membuat Twente meraup 43 poin di peringkat keempat. Zoveel mensen terug betekent niet altijd dat je het kunt verdedigen. Misschien dat dit een moment is om Vaassen te verontrusten. Dan weer teruggeven aan Van Bergen. Satu jam kemudian, bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk tampil penuh saat memperkuat NEC Nijmegen menghadapi Feyenoord dalam lanjutan Liga Belanda di Stadion Feyenoord, Rotterdam. Minggu 2 Maret dini hari waktu Indonesia. Calvin Verdonk yang biasanya menjadi bek kiri tersebut diturunkan di posisi yang berbeda. Pemain Timnas Indonesia tersebut tampil sebagai bek tengah untuk NEC pada akhir pekan ini. Verdonk berduet dengan Bram Nuitink di jantung pertahanan NEC Nijmegen. Sementara posisi bek kiri ditempati Thomas Owejan. Bermain sebagai bek tengah bukan hal asing bagi Verdonk. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, bek Timnas Indonesia tersebut berhasil menunaikan tugas sebagai bek tengah. Di Timnas Indonesia, Calvin Verdonk juga kerap diturunkan sebagai bek tengah. Tak heran jika Rogier Meijer sebagai juru taktik NEC Nijmegen mempercayai Calvin Verdonk sebagai bek tengah. Serangan demi serangan Feyenoord bisa dijinakkan Verdonk dan kawan-kawan. Kolektivitas pemain-pemain NEC dalam bertahan cukup baik. Hal ini membuat lawan yang berusaha meraih kemenangan kandang pun seperti kehabisan akal membongkar pertahanan tim tamu. NEC bahkan sempat mencetak gol melalui Basar Onal. Namun wasit menganulirnya sehingga angka di papan skor tidak berubah. Skor imbang tanpa gol menutup hasil akhir laga. Hasil ini jadi modal bagus bagi NEC Nijmegen. Robin van Persie yang menjabat sebagai pelatih Feyenoord harus menerima kenyataan anak asuhnya gagal mencetak gol. Pasalnya, Feyenoord sangat mendominasi jalannya laga. Tim tuan rumah menguasai bola lebih dari 70% dan melepaskan belasan tembakan. Sayang, tidak ada gol sampai akhir laga. Solidnya Calvin Verdonk dan kawan-kawan menyebabkan lini depan Feyenoord Rotterdam buntu. Tambahan 1 poin membuat Feyenoord terpaku di peringkat keempat dengan 44 poin. NEC juga tidak beranjak dari peringkat ke-13 dengan 26 poin. Di pekan berikutnya, NEC bakal menghadapi Go Ahead Eagles. Sehari kemudian, Minggu 2 Maret, bagian Tom Hay dan Eliano Reijnders yang naik panggung. Dua-duanya pun kompak merasakan kekalahan dari lawan. Haye bersama Almere City menjamu calon kuat juara musim ini, Ajax Amsterdam, di Stadion Janmar. Partai ini bak langit dan bumi karena membenturkan tim juru kunci dengan pemimpin klasemen. Seperti prediksi arus utama, Ajax tampil sebagai pemenang walau diraih susah payah dengan gol tunggal Kenneth Taylor. Prof Haye sendiri sejatinya tampil bagus secara individu selama 90 menit beraksi. Playmaker Timnas Indonesia itu berkontribusi dalam fase menyerang, bertahan, dan tentu saja distribusi bola. Cuma, perbedaan kualitas skuad secara keseluruhan membuat Almere gagal menghindari kekalahan. Tim Domba Hitam makin terpuruk di dasar dengan catatan 14 poin dari 24 partai. Dengan hanya menyisakan 10 laga lagi, mereka sudah terpaut 10 angka dari zona aman terdekat, peringkat 15, dan 6 poin dari zona playoff degradasi, 16. Adapun Ajax sebaliknya, semakin mantap di puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin atas runner-up PSV Eindhoven. Bergeser ke Liga Thailand, dua pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, sama-sama meraih hasil gemilang dalam lanjutan Liga Thailand 2024-2025. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan dimainkan klub masing-masing pada pekan ke-23 Liga Thailand, Thai League 2024-2025.
Magis Asnawi Mangkualam bantu Port FC lakukan comeback gila di kandang saat menjamu Nakhon Ratchasima pada Sabtu 1 Maret 2025. Meski bermain di kandang sendiri, Port FC justru tertekan menghadapi serangan-serangan cepat Nakhon Ratchasima. Petaka untuk tuan rumah muncul di menit ke-16 saat Nakhon Ratchasima berhasil membuka skor lewat Natanan Biesamrit. 6 menit berselang, tim tamu bahkan berhasil menggandakan keunggulan lewat eksekusi penalti Denis Murilo menit ke-21. Asnawi baru dimasukkan pada menit ke-31 menggantikan gelandangan Sita Bonlha dan langsung memberikan dampak signifikan. Ratchasima Mazda. Try. What a save. But high enough for a mistake at the back. Dali slotted it home to an open Kehadiran Asnawi membuat permainan Port FC jauh lebih berkembang, hingga mampu memperkecil kedudukan menit ke-55 lewat Terasak Poivimai. 12 menit berselang giliran Tanabun Kesarat yang sukses membuat tuan rumah akhirnya menyamakan skor menjadi 2-2. Ganasnya permainan Asnawi sempat membuatnya tak terkontrol hingga harus diganjar kartu kuning oleh wasit pada menit ke-70. Namun pesta gol Port FC di kandang baru dimulai pada menit ke-87 setelah Terasak Poivimai mencetak gol keduanya di laga ini. Peradol Chamrasame menutup gelontoran gol tuan rumah pada menit ke-90+4 sekaligus memastikan comeback gila Port FC. Tambahan 3 poin membawa Port FC berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Thailand 2024-2025 dengan 36 poin. a master stroke of substitute Terasak Poivimai. Oh, the strike. Oh, what a save by Tanachingle. Towards the far post. Oh, he did so well to take his time. Sementara itu, Pratama Arhan tampil selama 85 menit dalam laga True Bangkok United vs Sukhothai. True Bangkok United menghadapi laga lanjutan Liga Thailand melawan Sukhothai di Stadion Tung Talai Luang, Sukhothai, Minggu 2 Maret. Dalam laga ini, tim yang diperkuat bek timnas Indonesia itu berhasil meraih kemenangan 3-1 atas tim tuan rumah. Pratama Arhan dalam laga ini tampil sebagai starter. Mantan pemain Suwon FC ini memang menunjukkan penampilan yang solid dengan rekan-rekannya. Selama tampil, Pratama Arhan ikut membantu True Bangkok United melakukan serangan. Namun, bek timnas Indonesia ini juga membantu pertahanan tim dengan baik. Pratama Arhan pada menit ke-10 berhasil memberikan umpan sundulan kepada rekannya Poklao Anan. Akan tetapi, peluang tersebut tak mampu dikonversikan dengan apik oleh Anan, karena tendangannya masih melenceng di sisi kiri gawang. Keeper went the right way, but it's a north for those who've made the trip. Poklao and Mahmoudid for Bangkok. And Poklao was just a bottom corner by Mahmoudid. True Bangkok United terus melakukan serangan, hingga akhirnya ex-Persebaya Surabaya Mohamud Eid berhasil mencetak gol. Mantan pemain Persebaya itu sukses mencetak gol pada menit ke-24, setelah menerima umpan silang dari Rungrat Fumicantuk. Untuk itu, True Bangkok United memimpin lebih dulu dan mereka tampil lebih percaya diri dalam laga ini. Tim Pratama Arhan pun kembali menambah keunggulan pada menit ke-65 melalui penalti Richairo Zivkovic. Memimpin 2 gol membuat tim yang diperkuat Pratama Arhan ini semakin percaya diri dalam melakukan serangan. Oleh karena itu, mereka pun sukses menambah gol kembali pada menit ke-74 melalui mantan pemain Persebaya Mohamud Eid. Mantan pemain Persebaya ini kembali mencetak gol dengan melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti, sehingga Bangkok United memimpin 3-0. Tim tuan rumah akhirnya bisa mencetak gol melalui tendangan penalti setelah kapten Bangkok United Everton menarik jersey dari Mateus Fornazari. Tarikan tersebut membuat Mateus terjatuh di kotak penalti, sehingga wasit menunjuk titik putih, dan skor menjadi 1-3. Memasuki menit ke-85, Pratama Arhan ditarik keluar lapangan. Setelah Pratama Arhan ditarik keluar, Mahmoud Eid kembali mendapat peluang melalui tendangan keras ke arah gawang PA menit ke-87. Namun, tendangan kerasnya masih mampu diblok oleh kiper tuan rumah, sehingga Pratama Arhan dan kawan-kawannya hanya mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1. Sekedar informasi, dengan penampilan Pratama Arhan melawan Sukhothai ini membuat ia tercatat sudah tampil bersama klub asal Thailand ini selama 5 kali. Well, what a cheat to deliver the cross. Wij zijn met z'n allen getuigen. Bangkok United have scored 3. Bound effort from Anan Amalensa. Misschien dat dit een moment is om Vaassen te verontrusten. Bal vanuit